Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu datang dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari dan mendapatkan orang pintar itu terlalu mudah, tetapi mencari dan menemukan orang bijak itu yang susah. Orang bijak itu selalu merupakan pribadi yang mampu merangkaikan kehebatan otak dan hati. Sedangkan orang pintar, dia hanya selalu mengandalkan akal budi tetapi lupa mengandalkan hati. Maka kadang-kadang orang pintar punya gagasan dan idealisme sering susah diterima karena ia terlalu memakai pikiran dan lupa pakai perasaan. Sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan perasaan dan tidak pakai pikiran itu juga tidak baik, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kekuatan yang komplit, yaitu akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Maksudnya, akal budi dan hati nurani itu dipakai untuk kita pertimbangkan sebelum kita melakukan keputusan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Justinus adalah seorang pemikir yang disebut filsuf. Ia lahir dari keluarga yang bukan beriman. Tetapi setelah ia belajar filsafat dan memperdalam kitab suci, kemudian ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, dan ia banyak sekali membela tentang ajaran iman dengan menggunakan pengetahuannya dan pengetahuan akan filsafat dan kitab suci. Ia dibunuh oleh kaisar yang tidak suka karena dia sering membela ajaran iman yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yudas berbicara tentang mari membangun diri di atas iman dan mari memelihara diri dalam kasih Allah. Jadi membangun diri dan hidup di atas iman itu penting. Beberapa saat lalu saya telah mengatakan kepada kita apa itu iman, bagaimana cara menumbuh kembangkan iman, yaitu dengan mengecap susu dari Tuhan melalui sakramen-sakramen gereja. Karena kita adalah carang dan ranting dari pokok anggur Yesus. Maka dalam hal ini kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam iman kalau kita menumbuh kembangkan iman melalui gereja dengan sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja. Maka dalam hal itulah kita bisa mengerti dan memahami
karena hari ini juga khotbah sebagiannya bahan rekoleksi untuk anak-anak kita besok menerima komuni pertama, supaya mereka dan kita semua juga paham mengapa kita perlu terima tubuh dan darah Kristus. Dan itu adalah sakramen Ekaristi, sakramen yang sangat besar dalam gereja, pusat dan puncak, yang memelihara kita sebagai orang beriman. Mengapa anak-anak kita perlu terima tubuh dan darah Kristus? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita mengacu pada kitab suci, kita akan temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf sebagai orang tua mempersembahkan dia di bait Allah. Dan anak-anak kita yang komuni pertama rata-rata usianya seperti itu, dan orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Katolik untuk mendidik mereka secara Katolik dengan menerima sakramen. Setelah waktu kecil mereka dibaptis. Jadi memberikan mereka tubuh dan darah Kristus adalah cara untuk merawat iman mereka supaya menyusui kekuatan Allah melalui gereja lewat santapan tubuh dan darah Kristus. Istilahnya, kalau dalam usia anak-anak, mereka usia seperti ini sudah tidak menyusui lagi, mereka sudah bisa makan dan minum. Dan itulah kenapa mereka perlu makan dan minum tubuh dan darah Kristus, karena mereka sudah besar. Untuk apa? Untuk mereka bertumbuh dan berkembang bersama Kristus, supaya mereka tumbuh sebagai manusia yang bijaksana, punya otak dan hati. Kita, karena kurikulum zaman ini dan perkembangan dunia, seringkali menganggap bahwa anak yang hebat itu ketika mereka pintar secara akal budi. IQ bagus, berprestasi, gemilang. Boleh. Tapi jangan lupa perhatikan pertumbuhan iman mereka. Karena ketika orang terlalu pintar dan tidak percaya kepada Tuhan, itu yang membuat dia menjadi ateis. Dan banyak orang dan anak-anak kita yang kemudian pintar tapi tidak tahu berdoa. Efeknya Bapak Ibu, nanti Anda akan pusing sendiri. Ketika dia pintar, maka dia akan pintar berargumentasi kepadamu ketika kamu mengajak dia berdoa. Nah, di mana kita menumbuh kembangkan hatinya, itulah perlunya ke gereja. Kita bawa anak-anak ke gereja dan kita ke gereja untuk kita mengasah hati, mengimbangi akal budi. Karena sehebat apapun kepintaran kita tanpa punya hati yang bijak atau hati yang terarah kepada Allah, itu yang membuat kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Sebenarnya ada dua penyakit yang menjatuhkan kita dalam hidup, yaitu tinggi hati dan iri hati. Tinggi hati itu sombong, dan orang sombong selalu mengandalkan akal budi tapi tidak pernah pakai hati. Dan inilah yang ditunjukkan oleh ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang terkemuka dalam Injil yang telah kita dengar. Ketika melihat Yesus begitu gemilang, mereka bertanya, kuasa dari mana yang kau punya? Mereka itu menganggap remeh Yesus karena Yesus itu tidak sekolah, bukan ahli. Dia anak kampung dari Nazaret. Makanya mereka uji Yesus, kau dapat kuasa itu dari mana? Ternyata Yesus ini bukan anak biasa. Dia otaknya encer tapi hatinya percaya kepada Allah, Bapa. Maka Yesus jawab apa? Sebelum saya jawab kamu punya pertanyaan, kamu jawab dulu saya punya pertanyaan. Baptisan Yohanes itu baptisan apa? Mereka tidak tahu jawab. Kenapa? Karena Yesus itu tidak mau sombong. Dia pintar. Bayangkan ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah atau di sinagoga, dia berusia 12 tahun itu dia sudah adu argumen dengan ahli-ahli Taurat. Coba, anak kecil sudah bisa adu argumen tentang kitab suci, padahal belum belajar. Kenapa? Bukan hanya IQ yang penting, tapi juga iman. Iman itu membuat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus tidak akan pernah kalah dengan kepintaran manusia. Saya pribadi merasakan betul arti kehadiran Roh Kudus dan arti kekuatan iman untuk hidup. Secara akademis, saya mengakui bahwa memang kemampuan otak katanya bagus, ya, cerdas lah, boleh dibilang begitu. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya pintar karena memang kepintaran pribadi. Justru karena saya merasa Roh Kudus selalu bekerja dan berkarya di dalam otak saya dari iman yang saya miliki di hati.
Dan ketika kita berbicara tentang pengetahuan dengan dibalut oleh kekuatan iman, itu akan lebih mudah dicerna oleh orang daripada kita berbicara dari kepintaran otak tapi tidak dijiwai oleh iman. Nah, anak-anak kita ini masih kecil. Kita tidak tahu ke depan mereka akan jadi bijak atau tidak. Tapi kita mau supaya mereka menjadi manusia yang bijak. Itulah kenapa kita perlu beri mereka tubuh dan darah Kristus, supaya mereka boleh sekolah untuk pintar, tapi jangan lupa mengelola diri dengan iman. Santo Thomas Aquino itu seorang teolog yang sangat terkenal, karena dia terkenal pintar, tapi juga punya iman. Ia pernah menulis buku berjudul Fides et Ratio, artinya iman dan akal budi. Bagaimana kita membangun pengetahuan dengan iman, dan bagaimana kita membangun iman dengan akal budi. Nah, inilah yang membuat gereja Katolik itu punya ajaran kuat. Tahan banting dan tahan uji juga masuk akal. Jadi kita itu harus punya ajaran yang memang mengerti, masuk di otak. Kenapa gereja Katolik tidak mau membuat kitab sucinya tetap dalam bahasanya Yesus? Karena tidak ada gunanya kalau kita tidak mengerti. Gereja mau supaya kita mengerti dengan bahasa kita, makanya selalu diterjemahkan ke dalam setiap bahasa. Dan itu jelas juga kenapa gereja Katolik itu mencetak imam itu tidak seperti mencetak pendeta. Pendeta itu kalau sekolah teologi berapa tahun jadi, tapi kalau jadi imam harus lewat belajar filsafat dulu. Tamat dulu filsafatnya baru boleh belajar teologi. Karena kita tidak bisa cuma menjelaskan ajaran tentang Tuhan tanpa kita masuk di logika. Jadi gereja Katolik itu mencetak imam dengan harus logis dulu, masuk akal dulu. Kita percaya karena masuk di akal kita. Dan kita berbicara karena kita diterangi oleh kekuatan iman. Dan Justinus juga berbicara tentang hal itu. Kepada orang banyak dia bilang, pada dasarnya entah itu para nabi atau para pemikir atau filsuf, semua bertumpu pada logos. Logos itu artinya sabda Allah. Dan memang Bapak Ibu, sabda Allah itu pelita dan pedoman. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ketika orang berbicara dengan kekuatan sabda Allah akan punya pesona berbeda daripada orang berbicara dari kata-kata bijaknya sendiri. Ya, kita boleh dengar banyak omongnya tentang banyak kata-kata bijak dari siapa mereka yang sering mengeluarkan kata-kata bijak di televisi. Tapi seberapa lama itu bertahan? Bandingkan dengan kitab suci kita yang sudah berumur 2000-an tahun, tidak pernah lekang oleh waktu, selalu update dan aktual. Jadi bacaan yang kita baca hari ini juga sudah setiap tahun kita bacakan. Dan kenapa tidak pernah luntur? Mungkin Bapak Ibu bisa ambil contoh beberapa orang-orang yang terkenal bijak di Indonesia. Misalnya A.A. Jim, siapa lagi satu yang botak itu? Yang dulu tenar sekali. Saya lupa namanya, yang botak bulat tuh. Mario Teguh. Sekarang kan sudah tidak tenar lagi kan? Sudah luntur. Tapi bandingkan dengan sabda Tuhan, tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kenapa? Ada roh yang bekerja di balik kata-kata. Manusia sepintar apapun dia mengucapkan kata bijak, kalau tidak ada roh yang menjiwai, tidak akan tahan. Hanya viral sebentar lalu hilang. Jadi Bapak Ibu, kembali ke kenapa kita mempersembahkan anak-anak kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, supaya mereka bertumbuh dan berkembang dalam hati dan otak yang mantap, yang dalam bahasanya bacaan pertama, membangun diri di atas dasar iman. Jadi membangun diri di atas dasar iman. Kalau hanya membangun diri di atas dasar pengetahuan dan kehebatan, itu akan lekang oleh waktu dan itu hanya musiman. Nah, bisa dilihat pejabat-pejabat elit, pejabat-pejabat politik, dia akan tenar saat dia menjabat, tapi setelah itu sudah tidak lagi. Tapi kalau imam, uskup mau jadi emeritus pun dia tetap berharga dan terhormat, punya kekuatan. Kenapa? Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, dan Roh Kudus akan selalu menerangi hati supaya hati itu bisa menjadi senter untuk otak. Dulu pernah saya berkhotbah tentang perlu punya hati yang terpaut pada Allah,
pada sabda Allah supaya hati itu memancar ke seluruh tubuh. Makanya ada istilah taruh hati di otak, taruh hati di mata, taruh hati di mulut, taruh hati di telinga. Dan jadikan hati sebagai bait Allah. Jadi untuk itulah anak-anak ini menerima tubuh dan darah Kristus, supaya tubuh dan darah Kristus itu masuk dalam pribadi mereka, bekerja dari dalam hati mereka, supaya ketika mereka berpendidikan dan sekolah, mereka tahu bahwa tidak ada orang pintar tanpa Tuhan. Tidak ada orang sukses tanpa punya iman. Jadi iman itu betul-betul lumen fidei. Saya pikir inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Iman itu lumen fidei, cahaya bagi kehidupan. Semoga anak-anak ini dengan komuni pertama yang mereka terima membuat mereka semakin bercahaya dalam hidup, karena cahaya Kristus sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, komuni pertama namanya komuni pertama. Berarti harus ada 2, 3, 4, 5, 6. Maka jangan sampai setelah terima komuni pertama tidak misa lagi. Ini cuman peletak dasar, sama seperti kita membangun rumah. Kita meletakkan batu pertama, tapi setelah itu kita akan terus membangun. Dan kita menerima komuni pertama itu peletak dasar untuk kita hidup dalam Kristus. Bagaimana membangunnya? Ikut misa. Misa hari Minggu, misa harian. Bapak Ibu sendiri pasti bisa melihat kalau mau jujur menilai. Cobalah lihat Romo Eman, bukan untuk membanggakan dan mengagungkan diri. Saya merasa memang tidak pernah kehabisan kata-kata untuk berkhotbah dan memberikan presentasi-presentasi. Kenapa? Saya percaya betul dengan kekuatan Ekaristi yang diterima setiap hari. Bahwa dengan kita menyantap tubuh dan darah Kristus, hati kita selalu diasah, otak kita selalu dibersihkan. Karena tidak setiap pemikiran kita itu positif. Tidak semua pemikiran kita itu konstruktif. Tapi bagaimana supaya dia positif dan konstruktif? Konstruktif itu artinya membangun dan menyelamatkan. Maka perlu ada Tuhan di hati. Dan fungsinya iman untuk merawat diri dan hati, agar kita selalu menyadari kita tidak bisa hidup dan sukses tanpa Tuhan. Kita perlu memegang Tuhan di dalam hati kita, dan itulah namanya iman, percaya kepada Tuhan. Atau kemarin dalam khotbah kemarin saya mengatakan bahwa orang beriman akan selalu percaya diri dan percaya pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.